bahwa amalan ini akan menjadi penyebab Allah cinta kepada kita. Allah penuhi semua kebutuhan dan hajat kita walau kita tidak meminta. Apalagi jika kita meminta, pastilah Allah akan langsung kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda diberikan kesehatan, nikmat sehat, diberikan ketinggian derajat, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu rezeki yang melimpah ruah dan berkah berlimpah. Dan bagi Anda yang saat ini masih memiliki amanah apapun atau bahasa lainnya adalah hutang, semoga amanah hutang Anda bisa segera terbayarkan, dibantu dan dimudahkan sama Allah dalam melunasinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang amalan yang dicintai oleh Allah, perlu diketahui bahwasanya tidak ada amalan yang mampu tembus ke langit ketujuh. Dalam artian, tidak ada suatu amalan yang cepat diijabahnya oleh Allah jika kita sebagai manusia masih memiliki rasa dendam terhadap sesama, jika kita masih durhaka kepada orang tua, jika kita masih belum melaksanakan sholat 5 waktu dengan komplit, jika kita masih belum bisa menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga, jika kita masih belum bisa menghormati tamu-tamu kita dengan jamuan yang spesial. Karena adab dan amalan di atas semua tadi akan menopang daripada zikir dan doa kita agar mudah dan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam berdoa, berzikir dan meminta kepada Allah, kita pastikan lagi harta yang kita makan, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita huni, semuanya dalam keadaan halal. Halal yang dimaksud bukan hanya halal dari wujudnya saja, misalkan bukan alkohol, bukan makanan haram, tapi juga halal dari cara mendapatkannya. Karena ternyata makanan atau barang yang haram dan yang kita peroleh dengan cara haram itu menyebabkan tertolaknya doa kita. Sahabat beriman yang dicintai Allah, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan dengan kerendahan hati, saya mengajak Anda untuk meringankan tangan untuk like video ini dan subscribe channel ini. Anda juga boleh menuliskan hajat dan impian di kolom komentar agar bisa diaminkan oleh jutaan penonton video ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan untanya yang telah hilang di suatu tanah yang sangat luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merujuk dari dua dalil di atas bahwa dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah akan membuat Allah cinta kepada kita. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah tanpa diminta pun,
tanpa kita meminta sesuatu kepada Allah, Allah pasti akan memberikan semua kebutuhan dan hajat kita di dunia maupun di akhirat. Percayalah itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui tentang wali Allah, dia tidak tergesa-gesa dalam mencari dunia, tidak tamak, apalagi mendekati dan mencari jabatan pada penguasa, tidak pernah sama sekali. Tapi ternyata semua kebutuhan dan hajatnya dipenuhi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit para alim ulama yang memiliki banyak harta dan berkah, padahal tidak pernah mengejar dunia dengan tergesa-gesa. Pada kesempatan ini kita akan bocorkan salah satu amalan sunnah yang membuat dunia mengejar kita, yaitu amalan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa amalan ini akan menjadi penyebab Allah cinta kepada kita. Allah penuhi semua kebutuhan dan hajat kita walau kita tidak meminta. Apalagi jika kita meminta, pastilah Allah akan langsung kabulkan. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu bacalah istighfar dengan jumlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dalam sehari kita beristighfar sebanyak 100 kali. Tidak harus dibaca dalam sekali duduk, boleh diangsur di setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Misalkan di setiap sholat 5 waktu kita, selesai sholat kita tetaplah duduk, apapun alasannya, apapun godaannya, duduk dan beristighfarlah 20 kali di setiap selesai sholat 5 waktu. Jika kita istiqomah beristighfar 20 kali setiap selesai sholat, maka kita sudah membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Dan jika amalan ini kita istiqomahkan di sepanjang umur usia kita, insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Dan sesuai dengan janji Allah pada Quran surat Nuh, Allah akan berikan kita rezeki sebagaimana Allah turunkan berkah hujan dari langit sangatlah banyak dan tidak membawa bencana bagi kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Beristighfarlah dengan khusyuk. Ingatlah dosa-dosa kita sangat banyak dan sudah pasti akan membawa azab dan bencana bagi kita jika taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan amalan ini. Amalkanlah zikir ini dengan istiqomah. Semoga Allah terima semua taubat kita dan semoga Allah berikan kita rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.